Oke. Coba dibuka, Yud. Itu yang laporan yang kamu share laporan tahunan apa laporan TW? No, semester sama. Kan ada yang judulnya laporan evaluasi apa laporan apa? Sesuai perbandingan. Kalau evaluasi ada juga. Training juga. Nggak apa-apa. Ini kita cari yang simpel-simpel dulu lah. Nanti kalau yang rumit PR-nya Mufti. Oke Mufti? Sambil dibuka juga ya Yud yang evaluasi. Ini yang saya maksud teman-teman Banten juga mumpung masih ada. Jadi sebenarnya banyak agenda yang berkaitan dengan manajemen resiko dan SPIP. Saya yakin teman-teman UPT pun belum menyusun laporan sebagaimana amanatnya di Perba tentang SPIP. Saya nggak yakin juga banyak pegawai yang sudah membaca Perda itu. Jadi kita coba ngingetin bahwa ada amanat di Perba itu untuk menyusun laporan. Entah itu bentuknya laporan tahunan, laporan semester, bahkan laporan evaluasi per triwulan. Karena ada amanat di sana. Makanya tadi sempat sekilas ngobrol dengan Pak Sarwo, mudah-mudahan nanti bisa di-sharing ke teman-teman Banten. Sebenarnya niat kita ke sini biar yang duluan bisa kita tular pikirkan itu Banten yang nggak jauh juga dari Jakarta. Karena kemarin itu Jakarta sudah kita tular pikirkan, tapi terkait laporan memang belum. Ini harapannya satu-satu pendekatannya. Karena kemarin itu Jakarta menjadi lokasi sampling di tahun lalu, maka kita lakukan pemantauan atas evaluasi yang sudah dilakukan tahun lalu. Tahun ini progresnya bagaimana? Kita mau menyambungkan kegiatan yang terdekat adalah di Banten karena sama-sama UPT operasional. Nanti di kesempatan lainnya kita coba tular pikirkan lagi dengan UPT pengujian, bisa ke BUT, bisa ke BUS. Karena terkait manajemen risiko yang hari ini kita agendakan, minimal hari ini harapannya sebenarnya ada masukan dari teman-teman UPT operasional yang ada di Banten contohnya. Versi Banten seperti apa sih terkait manajemen risiko teknis kah, Taiwan kah? Kita berharap seperti itu. Nanti kita geser ke lokasi lain, contoh ke UPT pengujian, BUT dan BUS. Apakah ada kelengkapan lainnya yang perlu kita input lagi terkait manajemen risiko? Ini yang pelan-pelan mau kita progres karena pada saat kita melihat amanatnya terkait SPIP, mestinya di bulan ini sudah dilakukan penilaian mandiri. Nah yang kita belum yakin apakah seluruh UPT sudah paham itu dan sudah melaksanakan penilaian mandiri. Jangankan melakukan penilaian mandiri, jangan-jangan SK Satgas SPP yang ada amanat di regulasi belum dibikin. Kalaupun sudah dibikin, jangan-jangan belum disebarluaskan. Kalaupun sudah disebarluaskan, jangan-jangan belum dibaca. Udah dibaca pun jangan-jangan belum dipahami. Ini yang perlu kita pastikan. Salah satu contohnya di Banten. Kita mau coba ini. Karena kenapa kita pilih Banten? Pada saat tahun lalu saya lupa apakah saya turut mendampingi melakukan penjaminan kualitas terhadap Banten. Karena banyak UPT yang harus kita jamin secara kualitas. Momen ini harapannya sebenarnya pengen ngecek nih Pak, Banten tahun lalu bentuk kertas kerjanya bagaimana, laporannya oke apa enggak, sambil kita persiapan di tahun ini, harapannya begitu. Tapi karena kondisinya sepertinya tidak memungkinkan untuk kita mencapai hasil itu, oke kita maklum. Tapi di sisi lain banyak hal yang perlu kita kerjakan, maka kita mulailah cicil pelan-pelan. Saya nggak yakin ini dokumen ini Banten punya, Banten sudah menyusun. Nah,
Mumpung teman-teman Banten hadir sekarang, kita coba tampilin ya. Ini bentuk laporan SPP yang harusnya disusun oleh seluruh unit kerja. Turunin Pak. Ini kita bantu template-nya Pak. Bapak Ibu ya, kita bantu template-nya. Karena harapannya pada saat amanatnya pun dibuat oleh pusat, laporan SPP Barantin, dasarnya laporan dari unit kerja dong, salah satunya dari Banten. Maka akan di rekapitulasi secara terpusat oleh Barantin melalui teman-teman Koren. Nanti akan kelihatan kinerja UPT mana sih yang kurang tertib. Kurang tertibnya kenapa? Jangan-jangan nggak paham, jangan-jangan nggak ngerti. Ini yang perlu kita identifikasi. Ini konsep sekali lagi untuk mempermudah tujuannya. Bisa saja di copy paste ini untuk digunakan secara seragam ke UPT. Jika ternyata yang sudah kita tuangkan seperti ini perlu tambah kurang, silahkan sesuaikan dengan kondisi di UPT-nya masing-masing. Secara umum maka isinya itu seperti ini. Dengan gambaran daftar isi kayak begini, teman-teman Banten udah mulai tergambar nggak jika nantinya harus menyusun laporan semester, laporan tahunan, laporan evaluasi per bulan. Dua sisi. Dari daftar isi ini dulu, kira-kira ada yang perlu dikomentarin nggak, teman-teman Banten? Dari depan. Betul Pak, makanya saya bilang tadi di awal, saya nggak yakin nih teman-teman UPT termasuk Banten membuat ini. Ya untuk membuat kan harus paham dulu, untuk paham perlu dibaca dulu. Ya jangan-jangan perba SPP-nya juga belum tahu. Itu terlalu jauh kalau kita ngomong perba. Jangan-jangan di poin bab 2 huruf B kan ada SK Satgas harusnya. Kalau di pusat namanya SK Satlat. Jangan-jangan SK Satgas itu sudah ada, tapi personil yang tercantum di dalamnya belum tahu Pak dia terlibat. Kalaupun udah tahu, jangan-jangan banyak kesibukan, maka dia tidak terlibat. Ini yang perlu kita bangun sama-sama. Harus sama-sama punya tanggung jawab. Ini udah sesuai amanat regulasi semua. Kita hindari juga nggak bisa. Kalau kita mau cermati perba 1 dan perba 2 itu jelas Pak amanatnya untuk melaksanakan SPIP dan sakit. Itu jelas ada amanat di situ. Jadi bukan berarti ini kemauan kita, bukan, regulasi kita bilang begitu. Di Perpres 45 pun bunyi itu. Harus menyelenggarakan SPIP dan sakit. Jadi mau nggak mau ini kita laksanakan. Ya minimal dengan momen kita kali ini bisa secara berjenjang teman-teman Banten membangun pemahaman yang sama, melakukan pola pikir dan laporan hingga ke pimpinan. Jadi pimpinan juga makin mengerti. Ini bukan hanya kemauan orang per orang, bukan. Ini kebutuhan organisasi sesuai amanat yang ada. Ya harapannya melalui Pak Sarwo ya Pak dan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Turunin lagi Tori. Ini contohnya sudah kita template ya. Sekali lagi tambah kurang itu bisa. Silakan sesuaikan redaksionalnya, substansinya yang perlu dituangkan apa, silakan. Terus paling enggak dengan momen ini
harapannya ke teman-teman Banten ya Bapak Ibu, tolong sampaikan ke pimpinan secara berjenjang bahwa yang dibutuhkan satu, pastikan SK tim Satgas itu ada. Pastikan bahwa nama-nama yang tercantum di dalamnya tahu dirinya terlibat, paham akan tugasnya. Yang ketiga adalah segera membuat penugasan untuk melakukan penilaian mandiri SPIP di tahun 2026, termasuk menyediakan evidennya. Itu paling nggak poin-poin yang di momen ini perlu disampaikan. Karena rasanya udah nggak bisa lagi kita bilang, ya kami sibuk Pak dengan kegiatan segala macam, benar. Tapi apa yang sibuk hanya 1-2 orang, kan nggak semua juga orang akan bilang begitu, semua sibuk. Kami di sisi inspektorat jarang sekali bilang ke teman-teman koren bahwa kami sibuk. Karena pada saat ini kita mau saling melempar tanggung jawab, bunyinya nggak begitu. Kita lihat Perpres 45, kita lihat Perba 1, Perba 2, jelas Pak, amanat itu jelas. Setiap unit kerja itu melaksanakan SPIP. Jadi kita nggak bisa saling melempar tanggung jawab, kita kerja bareng-bareng. Siapapun yang terlibat di dalamnya, kami menganggap contoh sudah ada SK Satgas SPIP-nya Banten. Maka orang-orang yang di dalamnya dianggap layak dan mampu dari sisi pimpinan sudah menilai itu. Termasuk dengan SK Satlak di pusat. Kita cermati banget, kita hati-hati banget siapa yang akan terlibat di sana. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kita selama ini. Mudah-mudahan kita bisa kerja bareng. Ini udah sampai terakhir, halaman terakhir. Sorry, minimal ini gambaran ya buat teman-teman Banten. Kita udah nyiapin template-nya. Termasuk lampiran-lampirannya apa sih yang diperlukan kira-kira. Oke, buka laporan satu lagi, sorry, biar tergambar. Bentuk laporan lainnya yang masih berkaitan dengan SPIP adalah laporan evaluasi triwulan. Kenapa harus dibuat ini? Karena di Perba SPIP ada ini juga, harus melakukan evaluasi. Jadi bukan suatu kegiatan yang tiba-tiba ada di awal atau di ujung, enggak, semuanya bertahap nih, harus melalui tahapan ini semua. Dan substansi ini, amanat ini bukan hanya ada di Barantin, di setiap KL itu ada. Kenapa saya bilang di setiap KL itu ada? BPKP menilai ini semua. Tuh. Jadi harap kiranya teman-teman di UPT, termasuk kita yang di pusat pun peduli dengan hal ini. Kita punya tanggung jawab yang ternyata hingga sekarang belum sepenuhnya bisa kita penuhi. Itu ya teman-teman sekalian, karena kami perlu sampaikan, SPIP ini hanya bagian kecil dari indikator puluhan yang ada di penilaian reformasi birokrasi. Jika nilai reformasi birokrasi kita tidak memuaskan, maka berdampak ke persentase pembayaran UKIN. Jika ternyata yang memberi sumbangsi nilai rendah reformasi birokrasi adalah SPIP, kan repot. Ini saling terkait ya, semua saling terkait. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu semua, jangan sampai juga berpengaruh. Ini template yang sudah kita siapkan juga. Jadi nggak sedikit PR kita, tapi kalau PR kita dikerjain bareng-bareng, maka akan terasa berat. Kalau dikerjain bareng-bareng akan mudah itu kalau nggak dikerjain, mudah banget. Tapi kalau dikerjain bareng-bareng memang berat, tapi kan bareng-bareng. Mau cari yang mudah apa cari yang berat? Cari yang mudah ya nggak usah dikerjain, gampang banget. Gitu ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami berharap ke UPT termasuk Banten agar nantinya pusat pun punya asupan kondisi terkini UPT itu seperti apa sih. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Rasanya itu yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada yang perlu disampaikan dari teman-teman Banten, mau ngomentarin atau usul apapun itu, silakan. Paling nggak kita saling melengkapi nih. Misalnya di pusat
Pak kami kurang paham, bisa nggak jelasin sekali lagi? Ya, sampaikan aja. Bahkan Pak Sarwo dan kawan-kawan mungkin atau dari Pak Niko ada yang mau disampaikan? Tapi bukan memutuskan siapa safety-nya kan Pak. Jadi ibunya seperti itu. Nanti secara tidak langsung dengan momen efisiensi saya bisa otomatis biasa juga yang tertekan mudah kepala ketabek kan Bu. Jadi kemarin dalam sudah kalau saya lihat dari sisi cara operasional jadi kesulitan. Ya, hanya juga kami berdasarkan Pak Afi juga dan sekalian saja kita coba bantu sebagai kewaspadaan aja. Suatu saat kalau memang Banten dijadikan setting minimal dengan adanya perhatian kami, memang perhatian ya, jangan sampai kita dalam atau setting ini yang dari kemarin ini sudah menjadi salah satu perhatian kami. Sehingga suatu saat kalau Banten menjadi setting, kita jangan mengatakan, tetapi kami juga perhatian tidak sampai di sini saja. Perhatian kalau di sini saja sama seperti bahwa nilainya sudah satu dari ini, kami juga siap untuk memberikan masukan ataupun secara komunikasi lewat macam-macam siap sebagai tempat konsultasi. Jadi itu saja dan seperti yang tadi kita coba kerjakan KRR ya itu juga kami berharapkan dari sisi atau Sulawesi kami secara tidak langsung kami sudah menyelesaikan template dengan ada dialog kalau saya juga kerja apakah template ini kita bisa berjalan ya bisa diisi ya ternyata sudah bisa karena yang paling penting tadi adalah menetapkan formulir resiko kuncinya di situ. Selanjutnya tinggal cara-caranya saja. Nah, sehingga kalau menurut saya sih, kita kalau Bapak Ibu melihat itu, oh, harus gini ya. Maksudnya itu kita menjalankan dengan kendaliannya begini, saya yakin kalau Bapak Ibu juga kita harus ngerti. Nah, dan juga ini juga kita juga harus lebih fokus, Pak, Bu, minimal dengan ini. Terima kasih Pak Bu dan Jim. Kita juga harus membuat juga ini kan 2020 PM sudah. Nah untuk menghadapi PM 2002 sekarang memang benar Pak Sarwo
secara tidak langsung di situ juga kami menyadari kita harus membutuhkan teamwork atau kerjasama sehingga kami bisa dikoreksi dan kami bisa minta pendapat dari kawan-kawan inspektorat. Tujuannya kan selesai. Kalau dari sisi kami tujuannya selesai dan selesai juga tidak mau mengulang lagi. Maksudnya tidak perlu berulang. Selesai dan jelas. Dan itu juga dengan kawan-kawan yang di daerah kita dari KKN di Banten seperti histori. Karena masalah tadi banyak cerita juga. Dan cerita tentang perjanjian 2025. Ya sebenarnya kalau tadi misalkan berkumpul semua, kita bisa membahas SPP atau SK. Jadi ada reaksi pimpinan secara langsung atau perhatian pimpinan secara langsung. Seperti ada SK. Ini misalkan Niko, Ruda ini, Mas tahu nggak kerjanya di mana? Ngapain tahu nggak? Nanti disebutkan dia tidak tahu. Mereka kata apa mungkin memang tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, atau mungkin sudah tahu, kan dan sudah bekerja, ya. Nah, jadi sebagai salah satu koreksi juga Pak Fit, di sekarang ini saya selalu juga menyampaikan kalau komunikasi, tolong sakit dalam kita membuat SK, khusus terhadap anggota struktur proses, penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Kalau memang di sisi tidak bekerja, ya cari orang lain. Cari yang memang itu serta. Mana yang dibutuhkan. Bareng-bareng ada kerjanya kita bareng-bareng. Nanti dalam arti struktur proses datanya tidak bisa itu misalnya pakai itu semua bisa juga. Ada orang TU berhubungan di orang teknis mana data hukum dan kemudian contoh saya balik lagi di situ orang teknis semua bisa juga. Di situ contohnya ada etika ya, etika pegawaian atau kedisiplinan atau lain. Kita ada lagi perlu orang teknis balik itu. Mungkin itu Pak Fit pada kata kuncinya memang barang-barang atau ya memang orang yang sendiri kami meminta nomor inspektorat tujuannya juga kami mencapai. Mungkin itu Pak Fit. Terima kasih banyak Pak Fit. Ya, makasih Pak Niko. Teman-teman Banten ada yang mau disampaikan nggak? Pak Sarwo dan kawan-kawan. Ya, betul Pak. Saya mau mastiin ini Pak. Perjanjian kinerja UPT ada berkaitan dengan SPP nggak Pak? Di perjanjian kinerja. Niko tadi kan udah bilang tuh. Ada. Di indikator kinerjanya kan ada yang berkaitan dengan SPP. Makanya Bapak bilang tadi pada saat semua harus saling mendukung, maka harus ada alasan kan untuk melibatkan banyak orang kerja bareng-bareng. Kalau bicaranya indikator kinerja, sambil kita lihat, ada nggak? Ini contohnya ini. Nah itu yang saya bilang kan. Ini Bapak Ibu dari Banten, seperti saya bilang tadi, ini sesuai regulasi bunyi ini dari Perpres 12. Ada sakit harus dilaksanakan. SPIP harus diselenggarakan, tertuang dalam indikator kinerjanya nih. Pada saat kita mau saling mendukung, ini alasannya. Jika ternyata misalnya nih, tadi kita udah bilang, jangan-jangan kita udah sibuk semua, oke kami paham, kita punya kesibukan rutinitas segala macam. Tapi berkaitan dengan sakit, dengan SPIP, jadikanlah kedua hal itu bagian dari kesibukan kita. Tidak harus terus-terusan beralasan kita sibuk, kan nggak gitu. Contoh, pada saat teman-teman Banten atau UPT lainnya merasa, Pak kita lihat kertas kerja SPIP aja udah pusing, segitu banyaknya tuh unsur sub-unsur, segitu banyaknya eviden yang harus kami lengkapin, kami pusing Pak, nggak punya waktu. Itu baru satu UPT di UPT Bapak sendiri. Kita punya 47 unit kerja Pak. UPT ada 40, di pusat ada 7 unit kerja.
yang secara keseluruhan amanat regulasinya harus dijamin secara kualitas oleh kami Pak, oleh inspektorat. Jadi 1 kali pusing di Banten, Bapak udah kebayangkan 47 kali pusing kami Pak. Kami enggan untuk bilang kami gak punya waktu, kami gak punya tenaga, kami pusingnya gak mau terima. Kami hindari kalimat seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita ngumpul hari ini untuk saling menyemangati nih, membangunlah kita sama-sama. Mau kapan lagi kita bangun? Ini yang perlu kita sadari bareng-bareng. Apakah kita hanya bisa bermain angka dan mengisi doang? Kan enggak gitu juga kali terus-terusan. Itu harapan kita. Pelan-pelan kita bangun, pelan-pelan kita kerja bareng. Karena pada saat ini nilainya tidak memuaskan, kan bisa kita identifikasi Pak, UPT mana sih yang memberikan sumbangsih nilai gak bagus. Ya nggak apa-apa kalau memang masing-masing personel di UPT termasuk kepala UPT-nya kan nggak penting ini SPP, nggak penting itu sakit, ya nggak apa-apa gitu. Tapi semua akan terekam gitu ya Bapak Ibu. Ya. Ini menjadi cerita saja. Bahwa ceritanya mungkin juga dari sisi penjaminan kualitas yang akan kawan-kawan sekolah kita cerita terhadap saya ingat sekali yang meminta kami itu mungkin namanya asal contoh yang melakukan PK-nya apa izah. Berarti terkadang hal-hal seperti itu kan harus kita jaga. Jadi tidak semata-mata mungkin kalau inspektorat juga sebagai penjamin kualitas kita tanggung nih misalnya dari sisi Bimtek atau sosialisasi ataupun ini Pak ya yang memberikan ini timnya api dan lain. Kita nggak tahu ada PK penjamin kualitasnya atau pas lagi ngomong dari SPP orangnya berbeda gitu Pak. Ini yang kita cukup waspada juga sih Mas. Kami juga kalau kami kan di BPKP dan tim inspektorat juga kan dalam penjamin kualitas di sisi manajemen Muadin kan, karena ada peran inspektorat dan BPKP juga itu. Nah begitu juga kawan-kawan PT kan. Nah, apalagi itu pun jadi dalam menurutnya kesempurnaan memang tidak ada sempurna. Tapi kalau kita sudah maksimal mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini tadi Pak ya. 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 Baiklah, mungkin itu ya Pak. Ya mungkin itu ya Pak Sarwo dan kawan-kawan. Mudah-mudahan hal yang kita bangun beberapa hari ini bisa diteruskan secara berjenjang ke pimpinan. Ya bukan hal yang diada-adakan, bukan. Itu semua berdasar gitu. Semua ada amanat secara regulasi. Secara kinerja juga kita dinilai. Gimana mau dapat nilai yang bagus kalau kitanya juga tidak merespon. Saya kasih gambaran begini, ada beberapa UPT yang saking pusingnya dia mendatangi inspektorat. Pak kami pusing, tolong dong kami dijelasin lagi. Datang Pak ke inspektorat. Banyak juga UPT yang minta, Pak kami didatengin dong, kami jangan mendatangi ke sana. Kalau mendatangi ke sana kan cuma 1-2 orang, paling kita bisa berangkatkan. Tapi kalau misalnya teman-teman Proren atau inspektorat bisa ke sini, makin banyaklah teman-teman di UPT yang paham. Ini opsional Pak, silakan kalau mau pusing cari obatnya gimana. Ini pelan-pelan kita coba bertahap ya. Dari yang semula katakanlah kami nggak paham Pak, tadi Pak Sarwo sekilas kita udah ngobrol ya. Alasan teman-teman kadang lebih seringnya di beberapa UPT, hampir seluruh UPT kami nggak paham Pak. Dengan kita sering ngobrol maka lama-lama kan akan pusing. Nanti lanjut lagi jadi bingung, kan lumayan tuh ada peningkatan. Itu harapannya ya. Jangan juga bingung-bingung sendiri, pusing tanpa obatnya Pak. Silakan cari alternatif solusinya seperti apa. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman Banten. Ya Pak? Ya. Supaya gak bingung, gak usah dikerjain juga. Iya tadi kan. Kita habis itu kebakaran Kita juga. akan gak pusing, gak bingung, akan ringan pekerjaan itu kalau nggak Oh, tidak dikerjakan. dikerjakan. Udah, ambil aja solusi yang paling gampang.
Kalau yang paling mudah itu, cara yang paling mudah itu. Jadi kalau kata mereka manis banget ya, ntar ujung-ujung ada surat kayak gitu. Itu resiko, Resiko. kan? Bagian dari resiko ya seperti itu. Silakan pilih mana yang paling enak, mau yang cara mudah atau yang cara gampangnya, yang paling berat apa. Ini kita sudah coba berupaya. Apa sih yang dihadapi oleh teman-teman UPT? Nggak bisa juga kita kunjungin satu-satu, nggak bisa Pak, karena waktunya juga harus kita atur sedemikian rupa. Itu mungkin kalau memang sudah cukup, sudah bisa dipahami barang-barang, Pak Niko, Bu Meyer dan kawan-kawan, kayaknya kita cukupkan kegiatan hari ini. Nanti sambil kita mengagendakan kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan manajemen risiko atau SPP. Itu ya teman-teman Banten. Terima kasih udah beberapa hari ini nemenin. Teman-teman Toren juga terima kasih udah ngajak kami untuk kalau mau pusing bareng-bareng ya kita pusing sama-sama, nggak apa-apa, tapi minimal ada solusi, jangan pusing bareng-bareng, jangan sendirian aja. Itu mungkin ya. Terima kasih untuk semuanya, Pak Sarwo. Sampaikan apa yang sudah kita obrolin selama beberapa hari ini. Mudah-mudahan segera dapat respon dari pimpinan dan unsur pimpinannya agar kita tahu sebenarnya seperti apa sih kita harus menyikapi kondisi Banten. Jika memang ternyata di tahun ini rasanya tidak memungkinkan deh kita usulkan Banten untuk di lokasi sampling, ya nggak apa-apa juga gitu. Ngapain kita harus paksakan jika hasilnya ternyata tidak optimal. Itu ya Bapak Ibu. Oke Pak Tori mungkin akan menutup kegiatan atau Pak Yuli? Silakan Pak Niko, Bu Meyer. Ya kita cukupkan ya, nggak apa-apa ya teman-teman Banten, karena yang dari Banten diwakili oleh Pak Sarwo dan kawan-kawan. Iya Pak Sarwo, makasih kembali lagi atas sambutan atau atas tempat tempat atas apa yang kami lakukan di sini. Ya, kami disediakan tempat yang alhamdulillah pas kalau berkumpul. Alhamdulillah juga di sini juga tidak keringan. Juga bersalah mengasih Pak Sarwo, salam pimpinan, salam ucapkan terima kasih atas sambutannya terhadap kegiatan kami di sini. Dan mungkin sampaikan salam juga dari teman kami. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Demikian penyampaian dari kami, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan membawa apa tapi karena
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya udah. Ya nanti lah kita WA aja Mas Arwo. Saya ngomong pimpinan lain. Tahu bersedia gitu. Oke. Bukti kalau tuh kan bukti bakal Nanti belajar. belajar lah nanti. Ada pendapat nggak? Ya itu Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih Ya, terhadap oke. Pak Sarwo. Terima kasih Pak Fit pendampingannya. Thank you Pak Niko. Makasih Pak. Thank you Pak Yuli. Cabutin bisa Mufti. Oh iya. Cabutin kapal Mufti. Enggak pakai. Ya udah. Harapannya rame nih, harapannya jadi sini pasti ya. Iko juga kena ganjil genap deh. Lu kena kan ya? Kena ganjil genap ya? Balik ya aturan ya. Dia juga ini dia dengan damrinya. Ada yang mau datang jam sekali. Ada itu damri. Itu dulu setengah jam. Itu pengennya lu mungkin. Bukti jangan naik IJ Itu apa Bu? Transjakarta. Nanti rasa perhatian saya dengan kamu tolong Oh, itu diterima. masih dimasak lagi. Apa sih spaghetti itu kan? Mohon diterima biarpun kamu nggak ada kasih bisa Enak nggak sih saya gitu, tapi eh? saya coba kasih. Enak kan? Terima saya kasih. Enak. Makasih Pak. Jadi rasanya. Nah ini kasih tahu dia Bu, coba bisa tuh pakai bisa kasih duluan. Oh gitu. Nah lu kan anak kosan, kamu harus ngomong satu mulu kan. Lu kan lagi ngomong secara alum Gue ini. dia nolak baru dapet duit Nolak. sekali gimana sih lo? Kamu nolak. Enggak. Mulai kalau udah belum Tapi ini ya Bu, jujur ya Bu, kalau kita beli ke ini, ke apa beli ke yang mewah-mewah spaghetti, belum tentu kalau lidah gua ya, sorry ya, paling ini lebih enak. Karena rasanya rasa Indomie ya, biasa kan gua kan jarang makan situ, mincinya merasa banget gitu loh. Iya, lah makanya kalau anak milenial, anak ibu seperti ini ke bawah, itu kan anak micin. Kalau sekarang, anak micin benar bocah ibusan atau bocah apa ya?
Iya, dikasihkan di foto sama apa tuh buat izin. Yang suka bakso anak izin. Siantar beda. Jangan mau masuk. Kan gue bilang di Siantar di Medan nggak ngomongin bakso, pangsit lah. Itu teman yang kalau usia atau mereka tuh minggu. Apa? Itu yang enak. Masuk. Naik ke apa? DJ-nya kemana? Blok M tuh lewatin bundaran HI nggak ya? Tadi temennya naik TJ gunung. Iya, Oh, ke Cilengsi. Dia naik TJ. Tapi emang Alasan nggak gabut kan? itu Cilengsi. Udah ya? Sama. Enggak. Kalau acaranya dulu seneng banget tuh ya. Lagi dia tim ini. Itu yang belakang. Terus semanggi. Apa ceritanya? Apa? Bapak, Selasa di sini. Rasa, Bapak sini. rasa libur. Kalau Bapak mau. Hah? Jangan masuk kan? Masa kok sambung? Jangan masuk. Juga ada libur. Biasa nanti kasih tahu, coba nggak kasih tahu. Biasa tarik. Naik gaji aja. Astaga. Nun. Bukti naik TJ juga. Iya. Oh, itu temennya berarti semuanya tuh. Ibu pakai apa bu? TJ-nya naik apa? Naik TJ dari mana? Jalan kaki. Sana. Ke imigrasi. Oke. Naiknya dari situ. Ke stasiun. Stasiun kereta aja. Kan lebih nyaman di situ. Duduk di dalam kalau ada belum keluar kan. Daripada di situ kan. Saya drop ke stasiun kereta. Tapi kalau jalan jauh juga. Beda kalau kan Pak, ngomong TJ apa? Mungkin STMJ. Kalau ada yang keluar.
Bisa QR. QR tap. Oh. Bisa. Tapi aya jadi tinggalkeun di kantor hiji. Biasana mah enggak. Yang bawa ini. Iya, Pak. Kasih udah. Iya. Mi, makasih ya Mi. Jangan bosan-bosan. Bapak dapat apa? Dapat informasi untuk aku. Mas Sarwa paham. Kalau gimana juga kalau saya Pak.